Bab 2523. Penggaris Dewa Tiada Batas. Garis darah iblis gila. Setelah benar-benar memasuki keadaan iblis gila, aura Mileye tiba-tiba melejit. Pada saat ini, jiwa pembunuhan yang sangat mengerikan dirasakan jutaan mil jauhnya. Master rahasia yang bergegas datang semua terkejut, garis darah macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Di paviliun Xianbao, Arlo memandangi Mileye yang berdarah di langit yang jauh, dan tetap diam. Saat ini, hatinya juga kaget, heran dengan kekuatan Mileye. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mileye ini akan mampu melawan Eka Dao ini begitu lama. Apakah Eka Dao memberikan kemudahan? Tentu saja tidak. Tidak sederhana. Tatapan kerumitan melintas di mata Arlo. Dia tahu bahwa pengakuan Mileye dari ketua paviliun pasti tidak mudah, tapi dia tidak berani bertaruh pada cabang paviliun Xianbao. Setelah taruhan kalah, orang tidak hanya akan mati, bahkan cabang paviliun Xianbao juga akan hilang. Tidak mampu untuk berjudi. Di langit yang jauh, Eka Dao menatap Mileye dengan ekspresi tenang, tapi dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Kali ini, Mileye tiba-tiba menatap Eka Dao, matanya seperti lautan darah, dan jiwa pembunuhan sangat mengerikan. Di arena, master itu mundur dengan keras. Karena mereka menemukan bahwa jiwa pembunuhan Mileye ternyata dapat mengikis kewarasan mereka. Di ujung langit, tanpa basa-basi, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Dalam pedang ini, energi jahat dan jiwa pembunuhan tak berujung bercampur. Eka Dao tanpa ekspresi. Dia maju selangkah dan meninju Mileye dengan pukulan. Dengan pukulan ini, segala sesuatu di sekitarnya langsung dimusnahkan, dan tinju momentum yang kuat mengguncang seluruh dunia tengah. Keduanya memilih untuk bertarung kasar. Bang! Cahaya pedang berdarah tiba-tiba meledak dari langit. Segera setelah itu, keduanya mundur secara bersamaan. Tapi, Eka Dao mundur ratusan kaki sebelum berhenti, sementara Mileye mundur ribuan kaki. Eka Dao melirik tangan kanannya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tangan kanannya. Melihat pemandangan ini, Eka Dao mengernyitkan dahi. Dia menemukan bahwa kekuatan Mileye menjadi lebih kuat. Apalagi aura Mileye semakin kuat. Eka Dao menatap Mileye di kejauhan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat dengan aneh. Di atas kepala Mileye di kejauhan, Eka Dao tiba-tiba turun. Ketika kakinya jatuh, ruang waktu di depan dia langsung cekung ke bawah. Bang! Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia langsung melangkah ke jurang ruang waktu tak berujung dengan kaki ini, dan begitu dia berhenti, sebuah afterimage tiba-tiba terbang di depannya, dan kemudian, sebuah tinju bercampur dengan tinju momentum dan kekuatan yang mengerikan langsung ke kepalanya, dan kepalanya akan dihancurkan. Kali ini, Mileye tidak memilih menghindar, melainkan langsung menusuk perut Eka Dao dengan pedangnya. Tapi, Eka Dao juga tidak memilih untuk mengelak. Bang! Jelek. Tubuh fisik Mileye runtuh secara langsung, dan jiwanya mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Dan pedang Mileye juga menembus perut Eka Dao. Pedang biru gaib hendak menekan jiwa Eka Dao, tapi detik berikutnya, kekuatan dahsyat langsung mengguncang pedang biru gaib dari tubuhnya. Mata Eka Dao terpejam perlahan, jiwanya ilusi untuk sementara waktu. Meski pedang itu terguncang dari tubuhnya olehnya, pedang biru gaib masih memberikan pukulan berat ke jiwanya. Kali ini, dia sedikit ceroboh. Karena dia tidak menyangka pedang ini memiliki efek menahan jiwa, awalnya dia mengira pedang ini hanya lebih tajam. Di kejauhan, setelah tubuh fisik Mileye hancur, dia membentangkan telapak tangannya,
dan pedang biru gaib muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Hancurkan semuanya. Di kejauhan, Eka Dao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia berlari ke depan dan meninju. Jelek. Pukulan ini meledak, merobek semua yang ada di depannya. Bang! Mileye terlempar dengan pedangnya, tapi pada detik berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba menebas wajah Eka Dao. Mata Eka Dao sedingin es, dan dia menyilangkan tangan untuk menghalangi. Bang! Pedang itu terpental, dan detik berikutnya, dia akan menyerang lagi, dan kali ini, pedang lain datang. Mata Eka Dao sedikit menyipit, tangan kanannya perlahan berubah menjadi telapak tangan di antara alisnya. Detik berikutnya, dia bergegas maju, dan telapak tangannya menebas seperti pisau. Bang! Pedang itu langsung dipotong berkeping-keping, dan pada saat yang sama, cetakan telapak tangan tiba-tiba jatuh dari atas kepala Mileye di kejauhan. Dengan pemikiran di benak Mileye, pedang biru gaib langsung berubah menjadi pedang perisai dan berdiri di atas kepalanya. Bang! Perisai pedang biru gaib bergetar hebat, diikuti oleh jiwa Mileye yang jatuh langsung dari udara, dan saat ini, Eka Dao muncul lagi di depannya seperti hantu, dan detik berikutnya, dia menunjuk di antara alis Mileye. Perlahan mata Mileye terpejam, pedang biru gaib tiba-tiba kembali ke sarungnya di tangannya, dan detik berikutnya, Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Potongan ini bukan potongan biasa. Ini tebasan masa depan, tebas masa kini, tebas masa lalu. 3 pedang dalam 1. Begitu pedang Mileye keluar, Eka Dao langsung mengerutkan kening, tapi dia tidak menarik kembali jarinya, melainkan menginjak kaki kanannya, dan kekuatannya bertambah lagi. Bang! Mileye terlempar dengan pedangnya, tapi Eka Dao juga mundur ratusan kaki jauhnya. Tidak hanya itu, tangan kanannya terkoyak oleh pedang Mileye barusan, dan dia hampir terpotong lengannya oleh pedang itu. Pada saat yang sama, ada bekas pedang berdarah di antara kedua alisnya. Eka Dao menatap Mileye di kejauhan, dan dia menemukan bahwa pedang Mileye jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam keadaan normal, biarpun Mileye menebas tebasan masa lalu dan tebasan masa lalu dan masa kini, tidak mungkin untuk menyakitinya. Tapi sekarang berbeda, setelah kekuatan garis darah Mileye diaktifkan, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelum. Murni kekuatan garis darah. Eka Dao ada sedikit keraguan dalam hatinya saat ini, tubuh fisik Mileye ini telah dirusak olehnya, kenapa masih ada kekuatan garis darah? Apakah garis darahnya bukan di tubuh fisik tapi di jiwa? Dia tidak mengerti. Dia bahkan tidak memikirkannya. Eka Dao mengepalkan tangan kanannya perlahan dan hendak bergerak, tapi pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba menjadi tidak nyata. Tebas. Eka Dao menyipitkan matanya sedikit, dia tiba-tiba menyilangkan tangannya untuk menghalangi. Bang! Cahaya pedang berdarah meletus tiba-tiba, dan Eka Dao mundur ratusan kaki berturut-turut. Dan setelah dia berhenti, lengan kanannya terbang keluar. Terputus. Melihat pemandangan ini, master dalam kegelapan itu ngeri. Kekuatan Mileye ini menjadi lebih kuat lagi. Eka Dao sedang menatap Mileye di kejauhan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menyerang dengan pedang. Cahaya pedang berdarah dipenuhi dengan energi jahat dan jiwa pembunuhan yang tak ada habisnya. Bahkan Eka Dao tidak bisa menahan cemberut, kekuatan jiwa pembunuhan dan energi jahat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi Mileye yang semakin kuat, Eka Dao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya ke depan, lalu membuat sidik jari tangan yang aneh. Detik berikutnya, dia sedikit berguncang ke depan,
ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, dan kekuatan dahsyat menyembur langsung terpusat padanya. Bang! Cahaya pedang berdarah pecah, Mileye mundur lagi dan lagi. Pada saat yang sama, seluruh galaksi mendidih pada saat ini, lalu terbakar dan musnah. Seluruh dunia tengah kaget. Gara-gara pertarungan keduanya, sumber energi dunia tengah terluka. Pada saat itu, tiba-tiba muncul orang tua di lapangan. Orang tua itu melirik Mileye dari kejauhan, lalu menatap Eka Dao. Tuan Mahatinggi Eka, kamu telah melukai sumber energi alam ini. Eka Dao menatap orang tua itu dengan dingin. Xienomu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianyi. Xienomu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Mahatinggi Eka, kami punya perjanjian dengan para Tuan Mahatinggi saat itu, tidak membiarkan siapapun menyakiti sumber energi kami. Sekarang kamu. Eka Dao menatap Xienomu, Sekte Jixuan Dao sudah mati. Apa aku masih perlu peduli dengan hal-hal ini? Beritahu mereka, siapapun yang berani menghentikanku, aku akan memukul siapapun, aku akan lakukan yang kukatakan. Setelah suara itu terdengar, dia langsung menuju Mileye di kejauhan. Di tempat, Xienomu menghela nafas dengan suara rendah. Dia menemukan jawabannya. Eka Dao ini sudah mengabaikan segalanya. Kalau mereka benar-benar menghentikannya, wanita ini akan memukul mereka juga. Tuan Mahatinggi yang gila, itu bukan lelucon. Pukul Mileye. Xienomu melirik Mileye di kejauhan. Dia tidak mengenal orang ini, tapi dari sudut pandang saat ini, dia bisa mengetahuinya dengan jari kakinya. Latar belakang pemuda ini tidak sederhana. Apalagi garis darah itu terlalu mesum. Di kejauhan, biarpun Mileye masih ditindas oleh Eka Dao, dia tidak berdaya untuk melawan, karena sekarang Eka Dao tidak berani dengan mudah menangkis pedang biru gaib miliknya. Dengan pedang biru gaib yang diberkahi oleh sifat garis darah, itu tidak main-main, menara kecil pun bisa terbelah. Dan, karena Mileye telah sepenuhnya memasuki kondisi iblis gila, dia sekarang menerima aliran berkat kekuatan garis darah. Lebih gila dan lebih kuat. Semakin banyak bertarung, semakin kuat dia. Tidak ada batas maksimal. Inilah yang membuat garis darah iblis gilanya sangat menyeramkan. Saat itu, Mileye di kejauhan tiba-tiba ditinju oleh Eka Dao dan terlempar ke belakang puluhan ribu kaki, dan setelah dia berhenti, cahaya pedang menebas di depan Eka Dao tanpa peringatan. Eka Dao menghantam dengan siku. Bang! Cahaya pedang langsung dihancurkan olehnya, tapi siku kanannya langsung retak, dan tulangnya terlihat. Eka Dao menatap sikunya dan terdiam. Di kejauhan, setelah Mileye berhenti, dia segera mulai membentuk kembali tubuh fisiknya. Dengan kekuatannya saat ini, masih sangat mudah untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Tapi, pembentukan kembali tubuh fisiknya tidak sama kemampuan bertahan yang mengerikan dengan sebelumnya. Sekali tubuh fisik rusak, harus diperbaiki. Tapi, Mileye tidak peduli. Karena tubuh fisik sebelumnya pun tidak bisa menghentikan kekuatan mengerikan dari Eka Dao ini. Dengan atau tanpa, perbedaannya tidak besar. Pada saat ini, Eka Dao di kejauhan tiba-tiba menurunkan keranjang bambu di punggungnya. Melihat pemandangan ini, wajah Xienomu di kejauhan tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menghentikannya. Tuan Mahatinggi Eka, jangan, kelakuanmu seperti ini menghancurkan dunia ini, kamu akan menjadi pendosa dunia tengah selamanya. Eka Dao mengabaikan Xienomu, dia membuka keranjang bambu. Di keranjang bambu itu ada penggaris yang sangat pendek, hanya sepanjang lengan. Eka Dao mengambil penggaris dan berkata dengan lembut, Guru,
kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa kita harus mengalah 30% dalam segala hal yang dilakukan di luar. Oleh karena itu, kamu menyegel 40% kekuatanku dengan penggaris tanpa batas, sehingga aku tidak akan pernah menjadi puas. Saat dia berbicara, dia memandang Mileye, yang tampak seperti pria berdarah di kejauhan. Untuk membunuh orang ini, aku juga akan mati, tapi aku tidak menyesal. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengambil penggaris tanpa batas dan menepuk keningnya dengan ringan. Bang! Dalam sekejap, aura Eka Dao meroket dengan liar, dan aura dahsyat itu langsung menyapu seluruh dunia tengah. Eka Dao yang telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Jenius super paling menakutkan dalam sejarah Jixuan Dao. Apalagi dia juga menyimpan senjata dewa super paling mengerikan di Jixuan Dao, penggaris dewa tiada batas. Penggaris ini dapat mengukur zaman kuno dan modern serta menekan waktu. Bersambung.